Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Kelompok 1 dari Pemerintahan Kabupaten PD Jaya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Bujang Syafar MPD selaku pos yang telah membimbing dan memberi arahan kepada saya. Dan juga terima kasih saya kepada Ibu Dr. Nurabidah Marhamah selaku Kepala Puskesmas dan sekaligus mentor yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada saya dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Informasi Obat pada Puskesmas Kutakrung. Puskesmas Kutakrung adalah salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten PD Jaya, tepatnya di Jalan Darul Munawwarah, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten PD Jaya. Dengan wilayah kerja dari puskesmas yaitu terdiri dari 14 desa. Visi dari Puskesmas Kutakrung yaitu menjadikan Puskesmas Kutakrung sebagai pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas prima. Dengan misinya yaitu menjadikan puskesmas sebagai pusat informasi kesehatan. Kedua, meningkatkan profesionalisme tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan pelayanan secara prima. Dan yang keempat yaitu menjalin kerjasama yang baik dengan lintas sektor dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang menjadi moto dari Puskesmas Kutakrung yaitu kesehatan dan kepuasan masyarakat adalah kebahagiaan kami. Tugas dan fungsi apoteker berdasarkan Menpan RB nomor 13 tahun 2021 yaitu melakukan telaah resep, melakukan pemeriksaan dan penyerahan obat disertai dengan pemberian informasi obat, melakukan konseling penggunaan obat, melakukan penyuluhan tentang kefarmasian, mengkaji permintaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP, melakukan verifikasi berita acara penerimaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP, melakukan stok opname, melakukan pendistribusian sediaan farmasi, Alkes dan BMHP, serta melakukan pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP. Yang menjadi latar belakang dalam rancangan aktualisasi ini yaitu berdasarkan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Pelayanan kefarmasian di puskesmas adalah suatu pelayanan yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di puskesmas terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinis. Salah satu kegiatan farmasi klinis yaitu pelayanan informasi obat. Kondisi yang ditemukan di Puskesmas Kutakrung di mana penyerahan obat belum disertai dengan pemberian informasi obat yang lengkap, di mana petugas hanya menjelaskan aturan minum obat, misalnya 3x1, tanpa menjelaskan informasi penting lainnya seperti indikasi obat, efek samping obat, lama penggunaan, kontraindikasi, dan lain sebagainya, sehingga berpotensi terjadinya ketidakpatuhan pasien dalam minum obat dan berpotensi terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat yang akan mempengaruhi keberhasilan terapi pasien. Keadaan sekarang, maka kondisi yang diharapkan adalah optimalnya pelayanan informasi obat di Puskesmas Kutakrung. Langkah pertama yang dilakukan dalam rancangan aktualisasi ini yaitu dengan melakukan identifikasi isu. Isu yang pertama yang ditemukan di Puskesmas Kutakrung yaitu belum optimalnya pelayanan informasi obat. Penyerahan obat kepada pasien belum disertai dengan pelayanan informasi obat yang lengkap, di mana petugas hanya menjelaskan aturan minum obat misalnya 3x1 tanpa menjelaskan informasi lainnya yang seharusnya disampaikan kepada pasien, misalnya efek samping obat, dosis, nama pemberian, dan lain sebagainya, sehingga berpotensi terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat dan terhadap keberhasilan terapi pasien. Untuk isu yang kedua, yaitu belum optimalnya penggunaan etiket pada obat di Puskesmas Kutakrung. Penggunaan etiket pada obat belum optimal dilakukan, di mana petugas hanya menuliskan aturan minum menggunakan spidol pada kemasan obat. Informasi yang dapat ditulis pada kemasan obat sangatlah terbatas, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kepatuhan pasien dalam minum obat. Untuk isu yang ketiga yaitu belum berjalannya monitoring suhu di apotek dan gudang farmasi Puskesmas Kutakrung, di mana alat pengukur suhu di apotek belum ada, sementara di gudang alatnya rusak,
sehingga kegiatan pencatatan suhu tidak dapat dilakukan, dan kondisi ini dapat berdampak pada mutu dan kualitas dari obat tersebut. Untuk isu yang keempat, yaitu belum optimalnya pengisian kartu stok di apotek Puskesmas Kota Krung. Pengisian kartu stok belum berjalan dengan optimal, sehingga berakibat kepada petugas tidak mengetahui jumlah stok fisik obat dan jumlah pengeluarannya setiap bulan, serta mempersulit petugas ketika membuat laporan pemakaian dan permintaan obat ke gudang farmasi di dinas kabupaten. Selanjutnya, keempat isu tersebut dilakukan tapisan isu menggunakan metode AKPK. Dan dari keempat isu tersebut, isu nomor 4 tidak memenuhi syarat pada kriteria kekhalayakan, karena isu tersebut tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Tetapi isu ini berdampak kepada petugas itu sendiri, yaitu petugas tidak mengetahui jumlah stok fisik obat dan jumlah pengeluaran obat di apotek serta sulit ketika membuat laporan. Ketiga isu yang sudah memenuhi syarat selanjutnya dianalisa menggunakan metode WSG dan diperoleh peringkat 1 pada isu belum optimalnya pelayanan informasi obat, yang kedua belum optimalnya penggunaan etiket pada obat, dan yang ketiga belum berjalannya monitoring suhu di apotek dan gudang farmasi. Kemudian dapat disimpulkan, maka isu utama yang perlu diselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan informasi obat di Puskesmas Kota Krung. Selanjutnya, isu utama tersebut dilakukan analisis penyebab isu dengan menggunakan metode Fishbone dan diperoleh 4 kategori yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan informasi obat kepada pasien. Dan pada kategori manusia diperoleh tidak semua petugas paham akan pentingnya pelaksanaan PIU bagi pasien, dan juga karena keterbatasan tenaga kefarmasian di apotek. Pada kategori metode diperoleh belum adanya sosialisasi kepada petugas tentang pelaksanaan PIU. Dan pada kategori lingkungan, yaitu di mana resep datang bersamaan dan kurangnya keingintahuan dari pasien. Pada kategori mesin, yaitu belum adanya media informasi seperti leaflet maupun poster untuk melaksanakan PIU. Selanjutnya adalah dampak isu apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan, yaitu dapat terjadi kesalahan penggunaan obat oleh pasien. Yang kedua, pasien tidak mengetahui akan pentingnya informasi obat yang diberikan pada saat pengambilan obat. Yang ketiga, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan mutu pelayanan di puskesmas. Yang keempat, terhambatnya pencapaian visi dan misi puskesmas. Kemudian dari isu tersebut, dicarikan gagasan penyelesaian isu dan diperoleh gagasannya, yaitu optimalisasi pelayanan informasi obat di Puskesmas Kota Krung. Selanjutnya, gagasan kreatif tersebut diaktualisasikan dengan beberapa rencana kegiatan. Yang pertama yaitu membangun komitmen bersama mentor, yang kedua revisi SOP tentang pelaksanaan PIU, yang ketiga pembuatan poster, yang keempat pembuatan leaflet, yang kelima sosialisasi PIU kepada petugas, yang keenam pelaksanaan PIU, dan yang ketujuh yaitu evaluasi dan pelaporan. Kegiatan yang pertama yaitu membangun komitmen bersama mentor, di mana tahapannya yang pertama menyusun jadwal pertemuan dengan mentor, meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan, dan membuat surat persetujuan pelaksanaan kegiatan, di mana output yang diperoleh yaitu kesepakatan jadwal, saran dan masukan dari mentor, dan surat persetujuan dari mentor. Nilai berakhlak yang diperoleh dari kegiatan satu yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif, dan meningkatkan penguatan nilai organisasi yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua yaitu revisi SOP, di mana tahapannya dengan mencari referensi terkait SOP, melengkapi informasi pada SOP, melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepala puskesmas, mencetak SOP, kemudian mensosialisasikan SOP kepada petugas di apotek. Output yang diperoleh yaitu adanya referensi sebagai acuan, tersusunnya SOP baru, surat persetujuan dari kepala puskesmas, tercetaknya SOP, dan terlaksananya sosialisasi SOP. Nilai berakhlak yang diperoleh dari kegiatan 2 yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif, dan ikut berkontribusi terhadap pencapaian visi puskesmas yaitu menjadikan Puskesmas Kota Krung sebagai pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas prima, dan terhadap misi puskesmas yaitu meningkatkan profesionalisme tenaga kerja.
dan ikut berkontribusi terhadap penguatan nilai organisasi, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan poster, di mana tahapannya yang pertama mencari dan mengumpulkan referensi, membuat desain poster, melakukan konsultasi dengan mentor, dan mencetak poster. Output yang diperoleh adalah adanya referensi, tersedianya hasil desain poster, adanya saran dan masukan, dan tercetaknya poster. Nilai berakhlak yang diperoleh dari kegiatan tiga yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif, dan ikut berkontribusi terhadap pencapaian visi Puskesmas, yaitu menjadikan Puskesmas Kutakerung sebagai pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas prima, dan terhadap misi Puskesmas, yaitu menjadikan Puskesmas sebagai pusat informasi kesehatan, meningkatkan profesionalisme tenaga kerja, dan memberikan pelayanan secara prima. Dan penguatan nilai organisasi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan yang keempat yaitu pembuatan leaflet, di mana tahapannya yang pertama mencari dan mengumpulkan referensi, membuat desain leaflet, melakukan konsultasi, dan mencetak leaflet. Output yang diperoleh adalah adanya referensi sebagai acuan, tersedianya hasil desain, adanya saran dan masukan, dan tercetaknya leaflet. Nilai berakhlak yang diperoleh pada kegiatan 4 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif, dan berkontribusi terhadap pencapaian visi Puskesmas, yaitu menjadikan Puskesmas Kutakerung sebagai pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas prima. Dan terhadap misi Puskesmas, yaitu menjadikan Puskesmas sebagai pusat informasi kesehatan, meningkatkan profesionalisme tenaga kerja, dan memberikan pelayanan secara prima, dan ikut berkontribusi terhadap penguatan nilai organisasi, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Dan yang kelima yaitu sosialisasi mengenai pelayanan informasi obat kepada petugas di ruang apotek. Tahapannya yaitu melakukan konsultasi dan meminta persetujuan mentor, menyiapkan jadwal penyelenggaraan sosialisasi, menyiapkan materi sosialisasi, melaksanakan sosialisasi, dan menyiapkan daftar hadir. Output yang diperoleh adalah adanya surat persetujuan dari mentor, adanya jadwal untuk sosialisasi, adanya materi untuk sosialisasi, terlaksananya sosialisasi, dan adanya daftar hadir. Nilai berakhlak yang diperoleh dari kegiatan 5 adalah kompeten dan harmonis. Dan yang keenam yaitu pelaksanaan PIO kepada pasien maupun keluarga pasien. Tahapan yang pertama yaitu meminta izin kepada mentor, yang kedua menerima resep dan melakukan pengkajian resep serta menyiapkan obat pasien sesuai dengan resep, yang ketiga menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat dengan media leaflet, mendokumentasikan setiap kegiatan PIO dengan mengisi buku checklist PIO. Yang kelima meminta pasien untuk memilih emoticon sebagai bentuk kepuasan terhadap pelayanan informasi obat. Output yang diperoleh adalah adanya izin dari mentor, tersedianya obat yang sudah di screening, tersampaikan informasi obat kepada pasien, terisinya buku checklist PIO, dan terkumpulnya emoticon kepuasan pasien. Nilai berakhlak yang diperoleh pada kegiatan 6 adalah harmonis, akuntabel, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Tahapannya yang pertama melakukan rekapitulasi dan evaluasi terhadap emoticon kepuasan, melakukan konsultasi dengan mentor, membuat pelaporan hasil dari evaluasi, dan outputnya adalah adanya rekapan emoticon, adanya saran dan masukan dari mentor, dan tersusunnya laporan hasil kegiatan. Nilai berakhlak yang diperoleh dari kegiatan 7 yaitu akuntabel, real, dan harmonis. Jadwal kegiatan aktualisasi. Rencana pelaksanaannya yaitu pada bulan Maret, bulan April, dan bulan Mei. Untuk kegiatan yang pertama yaitu membangun komitmen bersama mentor, dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret, yaitu pada tanggal 21 sampai 25 Maret 2023. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu revisi SOP, dilaksanakan pada tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2023. Untuk pembuatan poster, dilaksanakan pada tanggal 3 April sampai 10 April. Pembuatan leaflet pada tanggal 11 April sampai dengan tanggal 17 April. Dan sosialisasi SOP kepada petugas yaitu pada tanggal 18 April sampai dengan 28 April. Kemudian pelaksanaan PIO
yaitu pada tanggal 29 April sampai dengan 11 Mei, dan evaluasi pelaporan yaitu pada tanggal 12 Mei sampai dengan 20 Mei. Sekian presentasi mengenai rancangan aktualisasi saya. Di sini saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan agar rancangan aktualisasi ini nantinya dapat memberi manfaat dalam bidang pekerjaan dan penerapannya di lapangan serta mampu dikembangkan lebih lanjut.